teman digitalku kumaha damang sadayana. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul The Polar Express rilisan tahun 2004. Film animasi 3D yang diadaptasi dari buku cerita anak berjudul The Polar Express karya Chris Van Allsburg ini bercerita tentang bocah laki-laki asal Amerika yang tidak percaya mengenai keberadaan Sinterklas. Tapi setelah naik kereta uap ini semua keraguan tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya ya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Pada malam Natal di Grand Rapids, Michigan, negara bagian Amerika Serikat, seorang anak laki-laki kita sebut saja Mike terbangun dari tidurnya ketika mendengar bunyi lonceng. Ia kira lonceng itu berasal dari kereta Santa, tapi ternyata setelah diperiksa bunyi itu berasal dari lonceng topi Santa Claus yang dibawa oleh sang ayah. Mike pun dengan cepat kembali ke kamarnya lalu mengintip dari lubang pintu. Dia melihat adiknya diantar oleh sang ayah ke kamar dan disuruh untuk segera tidur kalau ingin Santa Claus datang ke rumah. Berbeda dengan sang adik yang langsung percaya dengan sosok Santa Claus ini, Mike justru skeptis karena mana mungkin ada sosok berjenggot putih terbang menggunakan kereta ajaibnya lalu memberikan kado ke anak-anak yang ada di seluruh dunia. Lalu ketika Mike sedang membenarkan pendapatnya itu, tiba-tiba ia mendengar ayah dan ibunya akan masuk ke kamar. Mike pun langsung pura-pura tidur sampai tertidur beneran lalu kembali bangun saat merasakan getaran yang cukup besar. Ketika dilihat, Mike terkejut melihat kereta lokomotif uap muncul dan berhenti di depan rumahnya. Saat ia melihatnya lebih dekat untuk memastikan kalau ia tidak bermimpi, tiba-tiba seorang kondektur kereta memanggilnya, lalu bertanya apakah ia mau ikut atau tidak. Mike pun semakin bingung, emangnya mau ikut kemana? Dan sang kondektur menjawab kalau kereta bernama Polar Express ini akan menuju kutub utara untuk merayakan malam Natal bersama Santa Claus. Semakin merasa kalau semua ini tidak masuk akal, Mike hanya diam dan melihat kereta uap itu mulai berjalan karena dia harus menjemput yang lain. Namun karena penasaran, Mike pun akhirnya memutuskan ikut meninggalkan rumahnya untuk menuju ke kutub utara. Di dalam gerbong, Mike bertemu dengan seorang gadis ceria bernama Jane dan anak laki-laki jenius bernama Will. Dan ternyata anak-anak yang ada di kereta itu juga sebenarnya sama-sama bingung kenapa mereka harus ke kutub utara. Tidak lama setelah itu, kereta kembali berhenti untuk menjemput anak lain, tapi nampaknya anak bernama Billy itu sama ragunya dengan Mike. Dia enggan untuk naik saat kondektur mempersilakannya masuk, tapi ketika kereta akan berangkat, tiba-tiba dia berubah pikiran dan ingin ikut juga. Mike yang melihat itu pun berusaha meyakinkan Billy kalau dia pasti bisa, tapi ternyata anak itu tidak kuat berlari lagi dan jatuh. Mike yang kasihan lalu dengan cepat mencari cara lain dengan menarik tuas rem darurat hingga kereta itu berhenti dan Billy pun berhasil naik. Tapi bukannya Billy berterima kasih kepada Mike karena sudah ditolong, dia justru memilih untuk masuk ke gerbong belakang lalu duduk sendirian. Sedangkan Mike harus mendapatkan teguran dari sang kondektur karena lancang menggunakan rem darurat. Jin yang tidak tega melihat Mike dimarahi padahal niatnya baik pun langsung membela. Dia mengatakan semua alasannya hingga membuat kondektur itu mengerti. Kini, karena keadaan semua sudah aman terkendali, saatnya anak-anak mendapatkan jamuan malam mereka sambil diberi hiburan oleh para pelayan yang menari dan bernyanyi. Setelah kenyang, sebagian anak-anak memilih untuk beristirahat, tapi Jane yang ternyata menyimpan secangkir coklat panas berniat memberikannya kepada Billy di gerbong belakang. Ditemani oleh sang kondektur, Jane pun pergi untuk mengantarkan secangkir coklat panas yang lezat itu. Tapi Mike yang melihat kalau tiket milik Jane ketinggalan dan belum dilubangi oleh kondektur berniat untuk mengantarkannya juga. Tapi sial, gara-gara angin di luar sana terlalu kencang dan Mike tidak berani untuk melompat ke gerbong belakang, tiket tersebut pun terbang. Awalnya tiket itu menyangkut di sela-sela jendela, tapi ketika akan diambil oleh Mike, tiket akhirnya terbang ke hutan belantara di mana banyak serigala berkeliaran. Lalu lanjut ditangkap oleh seekor elang untuk diberikan kepada anaknya. Sang anak yang merasa kalau itu bukan makanan pun langsung ia lepeh. Tiket pun lalu menggelinding dan kembali terbang hingga dengan ajaibnya masuk lagi ke gerbong kereta tepat ketika kondektur datang. Jane yang menyadari kalau tiketnya hilang pun langsung panik. Dia bingung kenapa tiket itu bisa hilang sampai akhirnya Mike yang merasa bersalah mengaku kalau dialah orang yang telah menghilangkan tiket tersebut. Mike lalu berusaha menjelaskan kepada kondektur kalau dia hanya ingin memberikan tiket itu tapi ternyata malah terbang entah kemana. Dan untuk menebus kesalahannya, Mike pun memberikan tiket miliknya kepada Jane.
Kondektur sebenarnya marah, tapi ternyata tiket tidak bisa dipindah tangankan. Lalu solusi terakhirnya, kondektur terpaksa membawa Jen ke suatu tempat terpisah dari anak-anak yang lain. Berpikir kalau mungkin Jen akan didepak keluar, Mike berniat akan menarik tuas rem darurat lagi. Tapi di saat itulah dia akhirnya menemukan tiket milik Jen yang ternyata terselip di lubang ventilasi. Tidak pikir panjang, Mike membawa tiket tersebut lalu memberanikan diri melewati gerbong untuk menyelamatkan Jen. Namun ketika Mike berhasil pindah gerbong, kondektur dan Jen tidak ada di sana. Dengan raut muka sangat panik, Mike meminta Billy untuk memberitahunya kemana kondektur itu membawa Jen. Hingga tiba-tiba Mike melihat kalau mereka kini sedang berjalan di atas gerbong kereta. Walaupun takut, tapi Mike berusaha naik ke atas gerbong demi memberikan tiket yang sempat hilang itu sekaligus menyelamatkan Jen. Tapi sialnya cahaya lampu semakin jauh dan hilang. Namun beberapa saat kemudian, muncul seorang gelandangan misterius yang sedang menikmati api unggun bernama Jim. Entah dari mana datangnya gelandangan itu, tapi dia cukup baik mau menawari minuman hangat untuk Mike dan mengajaknya mengobrol. Di sini, selain tahu kalau Mike itu tidak percaya mengenai Santa Claus, Jim yakin kalau gadis yang sedang dicari oleh Mike pasti sedang berada di gerbong paling depan. Makanya dia langsung menyuruh Mike untuk ikut dengannya menemukan gadis tersebut. Ketika si Jim gelandangan itu pergi dan menghilang tiba-tiba, Mike sadar kalau dia bukan manusia melainkan hantu. Mike pun semakin stres dengan semua ini. Dia berusaha membuat dirinya bangun karena berpikir ini semua hanya mimpi. Tapi ternyata dia salah. Jim kembali datang dan menyuruh Mike untuk cepat sebelum mereka tiba di terowongan. Kini mereka tiba di jalur yang menanjak. Sembari berusaha bertahan untuk tidak jatuh, Jim berkata kalau terowongan itu hanya berjarak 1 inci dari atap kereta. Jika mereka tidak segera masuk ke gerbong sebelum tiba di terowongan, maka mereka bisa celaka. Tidak lama setelah Jim berkata seperti itu, kereta meluncur ke bawah. Jim pun menuntun Mike untuk meluncur sampai ke gerbong utama. Tepat ketika kereta masuk ke terowongan, Jim menghilang sedangkan Mike melompat ke gerbong sampai bertemu dengan Jen. Di sana, Jen memberitahu Mike kalau dia disuruh oleh masinis untuk menggantikannya sebentar karena masinis harus memperbaiki lampu kereta yang rusak. Ketika masinis dan pekerja yang lain bernama Smokey sedang berusaha memasang lampu, Jen menunjukkan tali yang digunakan untuk membunyikan peluit. Melihat itu, Mike pun langsung membunyikannya. Dia merasa senang karena hal itulah yang selama ini dia inginkan. Tapi tiba-tiba masinis menyuruh Jen untuk menghentikan kereta karena jauh di depan sana ia melihat sesuatu. Mendengar perintah itu, Jen bingung karena tiba-tiba dia lupa mana tuas untuk menarik remnya. Mike yang juga ikutan bingung lalu berniat menarik tuas yang berwarna merah, tapi karena ragu dia memilih untuk menarik tuas yang kuning hingga akhirnya kereta itu pun berhasil berhenti. Tidak disangka-sangka jika yang berdiri di tengah rel adalah ratusan karibu. Masinis berkata butuh waktu beberapa jam untuk menyingkirkan karibu-karibu itu. Mengetahui hal tersebut, kondektur pun bingung, tapi ketika dia menyadari kalau rintihan Smokey nyambung sama bahasa si karibu, kondektur terus menarik jenggot itu hingga berhasil menyingkirkan mereka. Namun belum lama mereka melaju, kondektur yang merasa jika kereta itu melaju terlalu cepat pun menyuruh masinis untuk mengurangi kecepatannya. Tapi ternyata di dalam sana tuas untuk mengendalikan kecepatan rusak dan salah satu pin terlepas. Tidak punya pilihan lain selain bertahan, kondektur mengikat anak-anak lalu menyuruh mereka berpegangan karena kereta akan meluncur tak terkendali. Jalur yang naik turun membuat orang yang ada di gerbong mesin kewalahan. Mereka berusaha untuk mendapatkan pinnya lagi, tapi ternyata pin itu terjatuh keluar tepat ketika mereka sampai di danau beku. Untung saja Smokey langsung bertindak. Dia ambil jepit rambut untuk mengganti pin yang hilang sampai kereta akhirnya berhasil berhenti meluncur tak terkendali. Tapi belum lama mereka bernafas lega, Mike melihat lapisan es retak gara-gara pin yang terjatuh tadi. Dengan cepat masinis menjalankan kereta itu lagi dan berusaha menghindari retakan. Lalu melihat jalur kereta berada tepat di depan mereka, kondektur pun berusaha mengarahkan masinis hingga saat kereta hampir tenggelam, kereta berhasil kembali ke rel dengan selamat. Setelah keadaan sudah kembali aman, kondektur membawa anak-anak untuk kembali ke gerbong mereka. Kondektur, Jen, dan Mike melewati sebuah gerbong yang penuh dengan mainan bekas. Mainan itu diketahui dibuang oleh pemiliknya, makanya pihak kereta Polar Express membawanya karena ingin didaur ulang. Ketika Mike sedang merasa miris melihat mainan yang malang itu, tiba-tiba saja salah satu boneka membuatnya ketakutan. Dia terus memojokkan Mike dengan berkata, untuk apa naik kereta ini jika Mike saja tidak percaya dengan adanya Santa Claus?
Di sini Mike benar-benar takut, tapi kemudian dia sadar kalau semua itu adalah kerjaan si hantu gelandangan. Mike lalu dengan cepat kembali berkumpul dengan teman-temannya. Di dalam sana dia melihat Jen sedang berusaha menghampiri Billy. Merasa kenal dengan lagu yang dinyanyikan Billy, Jen pun ikut bernyanyi dengan Billy dan menciptakan suasana yang indah ditambah dengan munculnya aurora di langit kutub utara. Saat Jen, Mike, dan Billy sedang menikmati keindahan aurora itu, kondektur datang untuk memberitahu kalau sekarang mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tiba 5 menit lebih awal, kondektur sangat senang. Lalu setelah kereta berhenti, kondektur mulai menyuruh anak-anak untuk berbaris dengan rapi karena mereka akan pergi ke pusat kota menerima sambutan dari Santa dan para elf atau peri. Namun menyadari kalau Billy enggan untuk turun, Jen dan Mike nekat pergi untuk meyakinkan Billy. Di sini Billy berkata kalau bagi dirinya Natal itu tidak menyenangkan dan dia tidak mau berkumpul bersama yang lain. Mendengar itu, Mike dan Jen pun berusaha keras membujuk sampai kemudian Billy setuju untuk ikut. Tapi ketika mereka akan keluar, tiba-tiba gerbong itu meluncur mundur yang disebabkan oleh tuas pengait yang lepas ketika tidak sengaja terinjak oleh Mike. Mereka pun kini melaju dengan sangat cepat sampai akhirnya tiba di jalur kereta bawah tanah. Di tempat itu, tiba-tiba saja Jen mendengar bunyi lonceng. Dia yang yakin kalau lonceng itu berasal dari kereta Santa Claus pun mengajak teman-temannya untuk mengikuti sumber suara. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tersesat. Dan anehnya, hanya Mike yang tidak mendengar suara lonceng tersebut. Tapi kemudian mereka kembali berjalan dan menemukan sebuah tempat di mana para elf bekerja untuk melihat kelakuan anak-anak di seluruh dunia. Di sana mereka akan tahu apakah anak itu baik atau nakal dan apakah mereka pantas untuk mendapatkan hadiah. Setelah para elf itu pergi, Jen, Mike, dan Billy bergegas menggunakan kereta kapsul untuk pergi ke tempat semacam pabrik yang digunakan untuk membungkus kado-kado. Mereka lalu berusaha keluar dari sana dengan mengikuti tanda panah, tapi alat itu tiba-tiba berjalan karena ada kado terakhir yang baru selesai dibuat. Ketika dilihat ternyata kado itu diperuntukkan untuk Billy. Tentu saja Billy senang. Dia langsung mengejar kadonya itu disusul oleh Jen dan Mike hingga sampai ketumpukan kado yang sangat banyak. Di saat Mike dan kawan-kawan sedang takjub dengan apa yang mereka lihat sekarang, tiba-tiba kaki Billy seperti ditarik oleh sesuatu. Mike dan Jen pun dengan cepat berusaha menariknya ke atas hingga berhasil dan menemukan kalau pelakunya adalah Will, si anak jenius yang ternyata pergi untuk membuka kadonya lebih awal. Ketika Jen dan Mike menginterogasi Will bagaimana caranya dia masuk, tiba-tiba saja karung raksasa yang memuat ratusan kado itu lalu diangkut oleh balon udara yang dikendalikan oleh para elf. Mereka membawanya ke pusat kota di mana para elf dan anak-anak berkumpul. Walaupun sempat terjadi kendala dengan hampir jatuhnya hiasan bintang raksasa, tapi akhirnya balon udara yang membawa ratusan kado itu pun berhasil turun dengan selamat. Mike dan kawan-kawan pun lalu dibantu turun oleh para elf dan lanjut merayakan malam Natal dengan kedatangan Santa Claus dan Rausa Kutubnya. Terlihat anak-anak dan para elf bernyanyi dengan penuh sukacita menyambut Santa Claus. Mike pun berusaha untuk melihat bagaimana wujud asli dari sosok berjenggot putih itu. Tapi tiba-tiba fokusnya teralihkan dengan lonceng-lonceng milik Santa Claus. Ketika salah satu lonceng itu terlepas dan jatuh tepat di depan Mike mengambilnya dan sadar kalau ternyata dia memang tidak bisa mendengar bunyi lonceng tersebut. Berkali-kali dia menggoyangkannya tapi tidak terdengar apa-apa. Sampai kemudian Mike sadar kalau ingin mendengarnya dia harus percaya dengan adanya Santa Claus. I believe. Santa Claus senang karena sekarang Mike bisa percaya akan dirinya. Dia lalu menyambut kedatangan Jen, Will, Billy dan memberikan sedikit saran untuk mereka. Lalu kemudian dengan yakinnya Santa Claus berkata akan memberikan hadiah Natal pilihannya sendiri untuk Mike. Mendengar itu, Mike sangat senang. Dia lalu mengikuti Santa Claus untuk naik ke kereta luncur dan membisikkan hadiah apa yang ia inginkan. Dan lonceng yang tadilah pilihannya. Santa kemudian menyuruh Mike untuk menyimpan hadiahnya dengan baik. Dia lalu pamit kepada semua yang ada di sana karena akan pergi mengantarkan hadiah pada seluruh anak-anak yang ada di dunia. Melihat Santa terbang bersama dengan keretanya, Billy sempat bertanya kepada Mike apakah ini mimpi? Soalnya hal inilah yang selalu ia mimpikan. Tapi Mike berkata kalau semua ini adalah nyata. Dia sangat percaya kalau yang ia lihat adalah nyata.
Singkat cerita, saatnya untuk pulang. Anak-anak mengantri untuk memberikan tiket lagi kepada kondektur. Tiket yang berlubang ternyata terdapat tulisan yang berbeda-beda pada setiap anak. Dan Mike mendapatkan kata believe atau percaya persis seperti apa yang barusan terjadi kepadanya. Tapi sialnya, ketika Mike akan menunjukkan hadiahnya kepada teman-teman, tidak disangka jika hadiah itu hilang disebabkan oleh kantung jubahnya yang bolong. Dia terdiam sedih karena hadiah pemberian Santa hilang. Teman-teman yang melihat juga merasa sedih. Mereka awalnya berniat untuk mencarikan hadiah milik Mike itu, tapi semua terlambat karena kereta sudah berangkat. Satu persatu anak-anak pulang ke rumah mereka dan mendapatkan hadiah yang sudah diantarkan Santa. Sampai kemudian Mike juga telah tiba di rumah. Will dan Jen berusaha menguatkan Mike atas apa yang barusan terjadi. Mereka lalu mengucapkan salam perpisahan dan Mike pun segera masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, si adik yang kegirangan langsung menyuruh Mike untuk menyuruhnya melihat semua hadiah yang ada di ruang tamu. Isinya sebagian besar adalah mainan yang menyenangkan, tapi Mike mendapatkan satu yang spesial, yang ketika dibuka ternyata isinya adalah lonceng Santa. Dalam surat yang ada, tertulis kalau Santa menemukan lonceng itu di bangku keretanya. Tapi lagi-lagi, anehnya lonceng tersebut hanya bisa didengar oleh Mike dan adiknya. Sedangkan kedua orang tuanya tidak dan menganggap kalau lonceng itu sudah rusak. Padahal kenyataannya, siapapun yang mempercayai keberadaan Santa, maka ia bisa mendengar bunyi loncengnya. Dan film pun berakhir. Ya, walaupun beberapa scene ada yang aneh, tapi ceritanya unik lah dan tentunya ramah ditonton oleh semua usia. Nyangga selama ayah rekomendasi film, sok tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya.